Oke, baiklah adik-adik, sekarang kita lanjutkan bagian part kedua. Yang baru gabung, selamat datang dan tetap semangat untuk belajar di materi dualisme gelombang partikal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang C dan D ya. Yang C-nya itu adalah teori klasik tidak dapat menerangkan spektrum radiasi benda hitam. Kemudian yang D-nya yaitu dilanjutkan oleh teori Planck. Nah, di sini kakak masukkan sedikit satu foto ya. Ini adalah foto dari Max Planck itu sendiri. Oke, yang mungkin mana tahu adik-adik yang penasaran gimana bentuknya, atau bisa nanti silakan cari di Google-nya masing-masing. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas bagian yang C, yaitu teori klasik tidak dapat menerangkan spektrum radiasi benda hitam. Nah, sebelumnya kita udah bahas bahwa di fisika klasik, cahaya itu bersifat sebagai gelombang. Nah, ini dikemukakan oleh teori Wien dan teori Rayleigh-Jeans. Nah, di mana teori Wien itu mengatakan, pada teori Wien itu dia hanya berlaku, cahaya itu hanya berlaku, maksudnya tuh percobaannya itu hanya berlaku untuk panjang gelombang pendek gitu ya. Sedangkan untuk pada teori Rayleigh-Jeans itu hanya berlaku untuk panjang gelombang yang panjang. Jadi dari kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan bahwa teori klasik yang memandang radiasi cahaya sebagai gelombang tidak dapat menerangkan spektrum radiasi benda hitam. Jadi dari teori klasik itu tidak bisa menerangkan tentang spektrum radiasi benda hitam ya. Nah, jadi ini masih makanya teori dari Wien dan Rayleigh-Jeans ini masih belum bisa dikategorikan ke dalam fisika modern. Jadi masih dalam kategori fisika klasik. Oke. Nah, sekarang kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini bagian yang D, teori Planck. Nah, teori Planck ini adalah awal mula dari lahirnya fisika modern. Nah, teori Planck ini ada dua ya. Yang pertama itu adalah getaran molekul yang memancarkan radiasi hanya dapat memiliki satuan energi diskrit. Jadi, si Planck ini menemukan teori bahwa molekul memancarkan radiasi hanya dapat berbentuk satuan-satuan diskrit. Nah, ini udah mulai kelihatan ya bahwa cahaya itu bersifat sebagai partikel. Nah, di sini pada teori pertama itu bisa kita buat rumusnya adalah E sama dengan N kali H kali F, di mana F itu bisa diganti dengan C per lambda ya. Nah, jadi frekuensi ya, kita belajar di gelombang. Frekuensi itu kan rumusnya F sama dengan C per lambda, oke? Nah, di mana C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, ini keterangannya ya. E itu adalah energi, H itu adalah tetapan Planck, di mana nilainya 6,63 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. F adalah frekuensi, C adalah kecepatan cahaya, nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini ketetapan ya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang. Nah, kemudian pada teori kedua, Planck mengatakan bahwa molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskrit dari energi cahaya disebut kuanta atau foton. Jika molekul tersebut melompat dari tingkat ke tingkat energi lain gitu. Nah, jadi udah kelihatan ya. Nah, di mana rumusnya adalah E sama dengan H kali F. Nah, di mana H itu adalah konstanta Planck, kemudian F adalah frekuensi, dan kalau diganti F itu jadi C per lambda, berarti jadinya H C per lambda. Oke, paham ya adik-adik? Nah, jadi ini adalah sejarah singkat dari terbentuknya fisika modern ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, katanya, sebuah foton mempunyai panjang gelombang sebesar 6.500 Armstrong. Nah, jadi diketahui panjang gelombang lambda sama dengan 6.500 Armstrong. Nah, ini kalau kita rubah, jadi 1 Armstrong itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 meter. Min 10 meter ya. Berarti ini kalau kita rubah ke Armstrong, berarti jadinya 6.500 kali 10 pangkat min 10 meter. Atau bisa juga 65 kali 10 pangkat min 8 meter ya. Ini diketahuinya lupa. Nah, kemudian maka energi foton tersebut adalah, berarti konstanta Planck adalah 6,62 kali 10 pangkat min 34
Joule second, dan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, dan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, yang ditanya itu adalah energi, oke? Nah, energi. Berarti bisa kita gunakan rumus E sama dengan H kali F ya. Karena di sini tidak ada F, berarti kita ganti jadi HC per lambda. H-nya adalah 6,62 kali 10 pangkat min 34. C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya adalah 65 kali 10 pangkat min 8. Nah, ini hasilnya kalau kita cari. Nah, ini hasilnya kalau kita cari itu dapat adalah 0,305 ya, kali 10 pangkat, berarti ini naik ke atas jadi positif, berarti 34 kurang 16 ya, 34 kurang 16, min 34 ditambah 16 gitu maksudnya, jadinya dapat min 18 ya, nah min 18. Nah, dia dalam bentuk elektron volt, bukan dalam bentuk joule ya. Nah, kalau misalnya kita mau ganti ke dalam bentuk dalam bentuk elektron volt, berarti E sama dengan 0,305 kali 10 pangkat min 8. Kita bagi dengan elektron volt ya. Elektronnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti ini 18 ya, kok 19? Kok 8 aja? Ini min 18, oke. Nah, berarti ini kita bagi nih, 0,305 dibagi dengan 1,6, itu adalah hasilnya 0,19 ya. Nah, ini kan naik ke atas berarti kali 10 pangkat 1. Itu kan, ini kan naik ke atas jadi positif, berarti min 18 ditambah 19 berarti pangkat 1. Atau kalau misalnya kita ini kita hilangkan pangkatnya ini, berarti jadinya 1,91 elektron volt. Oke, sehingga kalau misalnya dia dalam joule ya, dalam joule adalah 0,305 kali 10 pangkat min 18. Kalau dalam bentuk elektron volt adalah 1,91 elektron volt. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, paham ya adik-adik? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan adik-adik catat di dalam buku catatannya dan pahami dan kerjakan soal-soal yang ada di bukunya masing-masing atau di playlist yang sudah kakak buatkan ya. Oke? Nah, nanti akan kita lanjutkan pada part selanjutnya. Oke?